melalui firman-Mu, agar firman itu menjadi membawa berkat bagi kehidupan kami, dan kami pulang layaknya seorang pemenang mengalahkan segala ujian dan cobaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada malam ini. Kami mau duduk diam cengkeram kami dengan Roh-Mu yang kuat, agar kami pintar menangkap segala isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peraskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan. Terimalah salam saya dari mimbar yang besar ini, dari mimbar yang hebat ini. Shalom. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ucapkan terima kasih dalam Yesus yang memberikan kesempatan pada malam ini, dan berterima kasih buat Bapak Ketua yang tidak pernah lelah memberikan tugas kepada kami. Kami sebagai anak buah siapa? Haleluya. Di nama Tuhan ini kita buka kitab kita di dalam Lukas. Sekarang saya bawa ini aman. Haleluya. Lukas 18 ayat 36 dan Lukas 19 ayat ketiga. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bersuara. Lukas 18 ayat 36. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Waktu orang itu mendengar wajahnya gambar, dia bertanya, apa itu? Lukas 19 ayat ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Silakan duduk. Saya beri judul pada malam ini, keterbatasan tidak menjadi tembok penghalang. Keterbatasan tidak menjadi tembok penghalang. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Keterbatasan tidak menjadi tembok penghalang. Saudaraku, ini cerita yang sering kita dengar tentang Bartemius dan Sakius. Di Lukas 19 bercerita tentang Sakius. Di Lukas 18 itu cerita tentang Bartemius. Orang yang Bartemius yang mempunyai kekurangan, yaitu ada dalam keadaan buta. Dan Sakius walaupun orang tenar, orang banyak duit, tapi mengalami keterbatasan, yaitu badannya pendek. Dua hal orang ini mempunyai keterbatasan, tapi mereka tidak terbatas oleh keadaan, tidak terbatas oleh kelemahan diri, tidak terbatas dengan keadaan, tetapi akselerasi mereka untuk mengejar Yesus itu cukup dahsyat. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, ini cerita yang tipikal, tapi berbeda di dalam pendekatannya kepada Tuhan, kepada Yesus. Walaupun mereka Bartemius itu menurut hukum Yahudi sebenarnya sudah dieliminasi di dalam masyarakat sosial yang berada di dalam benteng pada saat itu. Di Yeriko itu benteng, tetapi orang yang ada dalam keadaan cacat, ada dalam kelemahan itu disingkirkan, dia hidupnya di luar benteng karena konsep hitam putih di dalam bangsa Yahudi. Sakius adalah orang kaya, orang yang selalu berhubungan dengan uang pajak. Tetapi karena dia hidupnya di kekaisaran Romawi untuk memungut pajak kepada orang susah, pada orang-orang Yahudi yang susah memungut pajak, sehingga Sakius itu dimusuhi oleh orang Yahudi karena mereka, ya Sakius itu berpihak kepada pemerintah Kaisar Romawi. Saudaraku, yang satu tidak disukai, yang satu juga tidak disukai. Dua hal yang sama tidak disukai dimanapun komunitas berada, dan itu terbatas. Kelihatannya di dalam kehidupan kita tidak melihat kelemahan kita, betul. Dalam kehidupan kita seolah-olah kita ini hebat-hebat terus, betul. Allah
dan manusia beda. Manusia tidak bisa seperti Allah. Manusia tidak bisa seperti hewan. Manusia tidak bisa seperti tumbuh-tumbuhan. Dan sifat manusia independen yaitu manusia. Ada seberapapun perbuatan kita yang untuk membuat kita itu hebat, seberapapun yang kita lakukan yang membuat prestasi kita hebat, tetap saja itu manusia. Dan oleh sebab itu keterbatasan kita banyak. Kadang-kala kita tidak mengakui kita terbatas. Saya juga kalau lihat mata saya nggak melihat, apalagi lepas kacamata. Tapi kalau lihat duit, saya tetap melihat. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Soal duit udah saya nggak lawan. Walaupun orang buta kalau lihat duit nih tetap aja habis 100.000. Bukan kelebihan. Saudaraku, itulah hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Sakius di ayat 19 dia katakan apa itu? Dia mendengarkan Yesus datang ke kota Yeriko. Orang banyak berduyun-duyun mengejar segala untuk tertuju kepada Yesus. Tapi Sakius ini buta, tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi telinganya mendengar dan dia katakan apa itu? Sakius pun sama. Pada saat Yesus datang, siapa sih Yesus? Orang apa sih? Ada pertanyaan di dalam diri Sakius, Bartemius dan Sakius. Bertanya siapa dia? Siapa dia? Kok dia ini hebat? Sehingga orang banyak berduyun-duyun mengejar dia. Orang banyak berduyun-duyun mengejar dia. Orang banyak berduyun-duyun mengejar dia untuk mengetahui siapa itu Yesus. Saudaraku, kadang-kala di dalam kehidupan kita, Yesus menjadi standar hidup di dalam kebutuhanmu. Iya atau tidak? Kayaknya sih iya. Tampang-tampangnya lihat muka di sini iya. Ada kebutuhan baru butuh Yesus. Ada kelemahan baru butuh Yesus. Ada kekurangan dalam kehidupan kita berdoa terus butuh Yesus. Standar ganda di dalam kehidupanmu untuk melihat segala sesuatu, untuk memenuhi kebutuhanmu, Yesus menjadi standar gandamu. Kalau saya sehat, ntar aja Yesus. Kalau saya nggak kepepet, nanti aja Yesus. Tetapi pada saat kita kepepet, pada saat kita terbatas dengan keadaan diri kita, baru kita cari Yesus. Itulah manusia. Mencari hedonisme, mencari keuntungan. Kalau kita ada dalam keadaan bagus-bagus, entar aja orang ini. Tetapi Bartemius pada saat hari dia ingin mencari Yesus. Sakius pada waktu dia mencari Yesus. Saudaraku, fakta di dalam Injil Lukas, seorang buta. Sakius itu Bartemius sebenarnya secara sosial udah mati gaya. Kesini salah, ke situ salah, kesini salah, ke situ salah. Karena sistem hukum Yahudi, siapa yang matanya buta, siapa yang lepra, siapa yang miskin, dosa. Menjadi agama legalisme. Segala sesuatu kita telah dibendung dengan pengetahuan kita. Kita telah dibendung dengan segala sesuatu yang kita lihat secara kasat mata di depan sana. Secara kita pada saat kita terus berkembang, kita melihat segala sesuatu tentang baik dan jahat. Kalau saudara dalam hidup saudara masih cari hidup baik dan jahat, itu tingkatannya cerek. Yang paling tinggi adalah kekristenan. Yang kedua lapisannya agama. Yang ketiga lapisannya etika. Saya ulang. Lapisan paling tinggi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kekristenan. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah etika. Lihat saya.
Kalau kita bicara mengenai kekristenan, kita kembali kepada Tuhan yang besar. Apapun yang kita lakukan, Tuhan hebat. Apapun yang kita dapat berkat, Tuhan dahsyat. Apapun yang kita kerjakan, kalau sesuatu selalu menguntungkan, bukan karena kemampuanku, bukan karena kepintaranku, tetapi karena Tuhan yang memberikan berkat dalam hidupmu. Lambaikan dalam katakan Tuhan. Dan yang kedua, seberapa besar engkau mencari kekudusan untuk dibenarkan, seberapa besar engkau mencari penyucian untuk terus mengejar agamamu, tidak akan bisa. Yang ada adalah komplain capek. Sehingga hidup kita terus untuk datang ke gereja supaya jadi baik, datang beribadah supaya jadi baik, supaya dilihat orang ini keren, tapi hatinya busuk. Agama akan memagari kita dengan baik dan jahat, tetapi kekristenan tidak melihat engkau kurang, tidak melihat engkau lebih, tapi hati kita tercurah kepada Dia yang besar. Etika sama dengan agama, tapi etika larinya ke dalam kemampuan dirimu. Pada saat kita melakukan terbaik, aduh, gue sanggup. Pada saat kita melakukan kejahatan, moralnya jelek, kita melakukan segala sesuatu dengan antropologimu, dengan kekuatan manusia untuk melakukan kebaikan. Tetapi kekristenan, pada saat melakukan kebaikan, Tuhan yang berkarya dalamnya. Kasih anugerahmu tetap ada sepanjang hidupmu. Kasih anugerahmu tidak terputus sampai engkau kembali lagi kepada Dia. Dia memagarimu dengan kasih anugerah supaya keterbatasanmu jangan menguncimu, supaya keterbatasanmu jangan mengurangimu, supaya keterbatasanmu membuat engkau besar. Yang dipuji, yang dipuja, yang jadi hebat adalah Yesus Kristus. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji Tuhan. Kenapa sih kita sering gereja? Kenapa sih kita sering puasa? Kenapa sih kita membaca Alkitab? Pada saat engkau melakukan hal-hal yang besar tentang rohani, Dia sedang menderek engkau, Dia sedang menyeret engkau masuk dalam kawasan Dia. Yang tadinya engkau secara sosial tidak mengenal, tapi engkau ditarik terus sehingga masuk dalam lingkungan Dia karena kasih. Pada saat engkau ikut puasa, bukan kemampuan diri, tapi kemampuan Tuhan yang mengoreksi diri untuk ikut di tempat ini. Artinya, siapa yang ikut doa puasa ini adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Wow. Emangnya enak belajar? Saya kalau disuruh, bukan pikiran saya mau tampil, enggak, apa yang saya mau bawa. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Ini tentang Bartimeus. Ada dua cerita Alkitab yang keterbatasannya tetapi memampukan mereka menjadi hebat. Yuk kita lihat ayat yang ke-36, Lukas 18 ayat yang ke-36. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ayat yang ke-36, 1, 2, 3. Waktu itu orang Saudaraku, tidak spontanitas Bartimeus tahu tentang Yesus datang. Tahu enggak. Tetapi lihat Bartimeus, dia lemah secara penglihatan, dia terbatas secara penglihatan, tetapi mempunyai kelebihan untuk mendengar. Saudaraku, saya pun yakin dan percaya semua dalam kehidupan kita terbatas di sini, tapi mempunyai kelebihan di sini. Kita terbatas di sini, tapi mempunyai kelebihan. Ibu ini cerewet tapi rajin. Rajin ini ibunya tetap aja pendiam. Ada dalam lingkungan kehidupan kita mempunyai bagian yang terbatas, bagian yang tidak sempurna. Bagian itu menjadi kehidupanmu, antropologimu, menjadi satu kesatuan di dalam hidupmu. Inilah aku. Tetapi Bartimeus terbatas dengan buta, tetapi dia mempunyai kelebihan untuk mendengar. Saya baru dapat juga bukunya kemarin tentang mendengar. Indra pendengar yaitu telinga, melihat,
mengucapkan peraba dan apalagi ada lima. Tapi dibelah lagi jadi dua. Ada eksternal mendengar, ada eksternal melihat, ada eksternal mengucapkan peraba. Itu indera eksternal. Yang paling bawah adalah internal, indera internal. Indera internal ini sedang dikerjakan oleh Bartimius. Walaupun dia mendengar, tetapi dia tidak melihat. Tetapi indera internalnya untuk memahami siapakah Yesus dan muncul kata apa itu. Ada proses yang dijalani oleh Bartimius, walaupun buta tetapi durasi untuk mendengar, baru dia pahami dan dia berkata, siapa itu? Saudaraku, dalam kehidupan kita juga kita punya durasi yang panjang, tetapi pada saat kita melihat pakai pikiranmu, pada saat kita mendengar pakai otakmu, supaya engkau memahami segala ruang hidupmu, supaya engkau memahami segala kelemahan hidupmu. Pada saat engkau tahu engkau lemah, pada saat engkau tahu ada dalam kelemahan, engkau terus ada di dalam Yesus. Katakan amin. Dan oleh sebab itu jangan keterbatasanmu menguncimu untuk tidak maju dalam Tuhan. Saya sudah tahu engkau ada dalam penderitaan, saya tahu. Saya sudah tahu engkau lagi diintimidasi, saya sudah tahu. Saya sudah tahu lagi dicuekin oleh keluarga, saya sudah tahu. Saya sudah tahu engkau sedang berantem dengan suami, saya sudah tahu. Tapi indera eksternalmu jangan membawa engkau kepada indera internal yang paling dalam untuk memahami siapa itu Yesus. Wow, keren banget. Haleluya. Haleluya. Di dalam saya lagi belajar tentang ngambil pendidikan S3 saya cuma 2. Yunani, Ibrani, itu aja. Itu aja setiap minggu. Dan di dalam bahasa Yunani, pada saat kita lihat teks Alkitab, cari yang paling pertama adalah kata kerja. Dan kata kerja pertama, Bartimius dia katakan, saudaraku, Tuhan Yesus yang hebat tidak mendengar tangismu. Tuhan Yesus yang besar tidak mendengar keluh kesah yang dia inginkan daripada hidupmu, yaitu tindakan. Katakan amin. Amin. Pada saat engkau bertindak seperti Bartimius untuk mengejar mencari Yesus, disitulah keterbatasan. Ini namanya dalam bahasa yang kemarin saya baca adalah ego benar. Ego benar itu adalah keputusan untuk melangkah. Ini saya, ini garis. Ada kesayaan, ada keakuan, ada kepemilikan yang saya tidak bergerak untuk maju ke tempat sini. Bartimius buta. Dia terbatas dengan lingkungan dirinya sendiri. Saya nggak mampu nih, buta, kan nggak ada yang kawal untuk melihat Yesus. Tetapi ego benerisnya, garis limitnya Bartimius, yaitu dia lewatkan untuk mendengar dan mengejar Yesus. Dia melewati keterbatasan ini. Saudaraku, hidup saudara dan saya penuh keterbatasan. Dan oleh sebab itu ego benerismu harus dilewati untuk menuju segala sesuatu tentang kurangnya Yesus. Pada saat keterbatasan saya sudah tahu, saya lemah, saya tidak ada duit, saya terkesampingkan, terus disitulah iblis senangnya engkau berada di kotak sini terus. Di kotak sini terus, komplain terus, cerita sana sini, keluh kesah terus katanya pendeta ini hebat, tapi doanya gak pernah karena engkau ada di pihak di sini terus. Memagarimu ego benerismu, garis egomu terus ada di sini. Seolah-olah gereja harus tahu saudara, seolah-olah Tuhan harus tahu saudara, Yesus harus tahu saudara. Saudara ada di ego benerismu, tidak pernah melangkah untuk di dalam kotaknya Tuhan. Wow, mantap. Haleluya.
Saudaraku, yuk jangan kurung keterbatasan. Garis perbatasan egobendrisme. Bartimeus tahu bahwa ada Yesus. Pada saat dia mendengar dengan indera eksternalnya telinga, tapi dia masukkan kepada indera internalnya, memahami siapa Yesus. Dan oleh sebab itu, pelajaran pada malam sama dengan saudara. Saudara punya telinga, saudara punya mata. Jangan-jangan bacanya lurus-lurus terus. Lurus sampai matanya melotot, ngerti kagak, yang penting saya baca. Enggak, harus merenungkan firman. Wow, minggu kemarin saya pelayanan di GPD Piniel Delta Mas. Dia udah minta dari bulan Desember, ya saya datang lah. Pas saya datang berbakti, semuanya anak-anak muda lagi sekolah di Jakarta Internasional di Karawaci, sana lah. Kita ibadahnya bagus banget. Terus ada dua misionaris orang Cina sama misionaris orang Kamboja. Yang Cina tidak mengerti bahasa Inggris, yang Gondaris kayak yang Vietnam itu mengerti bahasa Indonesia. Mereka berada di Indonesia untuk memenangkan orang-orang Cina yang berada di Indonesia. Orang Cina jauh-jauh naik pesawat datang ke sini untuk memenangkan jiwa. Orang Kamboja juga sama untuk memenangkan jiwa. Pertanyaannya, ngapain aja orang Indonesia? Orang jauh-jauh harus ke sini, kita diam-diam aja. Terus ada di zona ego benerismu, di garis limitmu. Disitulah engkau menjadi sesuatu supaya bisa Tuhan mendengar doamu, supaya Tuhan melihat dirimu, gereja melihatku, pendeta melihatku. Tetapi engkau terus ada di lingkungan ini terus, tidak pernah maju ke dalam lingkungan Tuhan. Itu tidak mau. Wow. Yuk kita baca yuk Amsal 18 ayat 10. 1, 2, 3. Yuk sama-sama yang besar. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, yang tinggi, yang besar, yang gagah dengan lampu suaranya yang besar, dengan penerangan yang besar, dilihat segala penjuru, supaya orang lihat ada menara, dan orang banyak datang ke sana untuk terus melihat segala perlindungan Tuhan. Saudaraku, saudara dan saya, jangan batasi dirimu dengan lingkunganmu. Tetap ada menara yang besar, yaitu Yesus Kristus, yang memberi pencerahan, yang memberi penerangan, yang memberi pendekatan, memberi pengetahuan, supaya kita maju, supaya kita pintar mengelakkan lingkungan kita, keterbatasan kita. Engkau dobrak, aku mau maju di dalam Tuhan. Katakan amin. Wow, mantap. Kata mendengar, setelah Bartimeus mendengar Tuhan, itu bahasa Yunani, itu disebut kaleo. Kaleo itu bisa saja masuk dari luar masuk ke dalam menjadi gereja, tapi kaleo juga bisa masuk mendengar suara Tuhan. Pertanyaan, bagaimana saudara bangun suara Tuhan? Hidup saudara dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau bisa sibuk. Betul atau betul? Saya perlu jawaban. Betul atau betul? Jujur ya. Memang di situ sifat kuasa kegelapan sedang menarik engkau, supaya kelihatan mahasiswa sibuk bikin skripsi, ambil buku, tapi doa tak pernah. Dia sedang merampas, tetapi Bartimeus masuk ke dalam kawasannya Tuhan untuk mendengarkan Yesus. Apa itu? Saudaraku,
di dalam kita masuk ke dalam arenanya Tuhan, harus hening. Masuk arenanya Tuhan, harus diam. Masuk arenanya Tuhan, harus mengerti firman. Masuk arenanya Tuhan dengan hati. Kita harus memberikan waktu kita di dalam perhentian kita masuk kepada arenanya Tuhan. Bangsa Ibrani, bangsa Yahudi mempunyai ketentuan 7 kali dalam sehari dia harus berdoa. Mau di pojok kek berdoa, mau di sini kek berdoa, mau di sana kek dia berdoa. Berdoa, dia cari lingkungannya mengcover dia. Dia cari lingkungannya untuk kepada Tuhan. Dia sedang memberikan waktunya Tuhan. Dia sedang merampas hati Tuhan untuk mengelola dirinya di dalam kegiatan ini. Apapun Tuhan, apapun Tuhan, apapun Tuhan. Karena bangsa Yahudi percaya teosentris. Segala sesuatu Tuhan. Pertanyaan, seberapa besar engkau beri ruang waktu buat Tuhan? Saya tidak bisa jawab. Tujuan mekanisme sistem dunia, kalau bisa ditarik, kalau bisa ditarik, kalau bisa ditarik, kalau bisa ditarik, kalau bisa ditarik sendiri, dan tujuannya adalah untuk memuaskan dirimu. Tetapi Bartimius mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan hanya bisa didengar dengan perhentianmu. Suara Tuhan hanya bisa diaplikasikan dalam hidupmu dengan waktu selah. Waktu selah itu sebenarnya engkau sedang memberikan waktu Roh Kudus menguasai diri. Pada waktu engkau memberikan waktu selah, disitulah engkau membangun rohani yang hebat. Pertanyaannya, Tuhan jahat gak kepada saudara dan saya? Enggak. Tuhan penuh dengan kasih. Pertanyaannya, kenapa kesengsaraan datang kepadaku? Kenapa kesulitan datang kepadaku? Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri. Seberapa besar engkau mempunyai waktu selah. Saya lagi baca buku Bukan Allah yang Muda. Pada saat saya baca buku itu, saya menangis. Baca buku aja nangis. Gak perlu tuh. Ini hebat. Saya bagikan buku ini, saya foto, saya bagikan pada pendeta-pendeta besar ini. Jadi pada waktu kita waktu sewa dalam perhentian, sebenarnya engkau sedang memberikan waktunya Tuhan yang besar. Supaya pada saat engkau masuk, ego benar-benar bergeser. Dan disitulah Tuhan menguasai diri. Menara yang kuat. Haleluya, katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di hatimu. Jadikan aku mengerti firman. 1, 2, 3. Jadikan aku mengerti firman-Mu. Belajar. 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 Gak ada yang lain. Gak ada. Mau doa kenceng juga, tapi tidak pernah baca Alkitab. Harus duduk diam waktu sewa. Pada waktu engkau waktu sewa duduk diam, sedang engkau dikawal dengan Roh, dan Dia sedang memupuk roh makin besar. Oleh sebab itu saya tidak segan-segan baca buku setiap hari. Di kawasanku setiap hari habis melantai, duduk diam, mandi, ngopi, baca buku. Gak ada yang lain. Gak ada yang menolong diriku. Aku kekurangan uang, aku gak ada, harus diriku sendiri. Aku harus melewati ego berdiriku. Garis segala yang menjadi egoku beri kepada Tuhan. Ada kata si aku dan ada kata si engkau. Si aku dan si engkau. Pada saat Tuhan membentuk dirimu dengan tanah liat, itu si engkau. Dengan kasihnya diberikan. Buatlah hidung, telinga, semua dibuat. Alkitab berkata Dia membentuk 1 hari. Itu persepsi kita. Dia cuma katakan hari pertama, hari kedua. Jangan diganti 1 hari. Jangan diganti.
Saya nggak tahu menurut Alkitab berapa lama, nggak tahu. Tapi dia katakan hari ke-6. Dia membentuk segala sesuatu dengan egonya. Si engkau itu yang dibentuk, kita saudara dan saya dibentuk. Udah terbentuk keren. Mengalahkan si aku yang bentuknya Tuhan. Sehingga pada saat engkau berkembang dengan dahsyat, dengan ilmu pengetahuanmu, dengan pendidikanmu, si akunya makin besar. Tuhan menjadi si engkau. Terbalik dunia ini. Itulah prestasimu. Tetapi Bartimius dengan si akunya tidak melihat. Dia mencari si engkau, yaitu Tuhan yang besar, yang membentuk diriku. Dia mengejar Tuhan supaya dia mempermintanya, sembuhkan aku. Saudaraku, kalau Tuhan sampai sekarang belum jawab doamu, baca dirimu. Kalau sekarang saya begini aja, jangan salahkan murka Tuhan, baca dirimu. Engkau harus merefleksikan dirimu, supaya keterbatasan itu ada di dalam dirimu, bukan Tuhan. Keterbatasan dirimu ada di kamu, bukan Tuhan. Dia sedang mengunci dirimu, dia sedang memberikan engkau space yang sempit, supaya engkau terus terdesak, dan engkau tidak mampu lagi. Wow. Haleluya. Haleluya. Yang kedua dari Bartimius, ayat 39. Jadi kita baca sama-sama ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius orang pendek. Bartimius tidak dianggap, tetapi akselerasi untuk dia ikut Yesus. Dia cari menerobos segala yang menghalangi. Saudaraku, untuk menjadikan Tuhan besar dalam hidup, untuk menjadikan Tuhan hebat dalam diri, engkau juga harus melakukan tindakan yang besar. Katakan amin. Amin. Seberapa tindakan yang sama dalam diri, seberapa tindakan yang sama dalam diri, sebesar itu pun jadi sama dalam diri. Tapi pada saat engkau melakukan tindakan yang besar bagi Tuhanmu yang besar, melakukan segala sesuatu dengan yang besar, di situ pun engkau mendapatkan berkat yang besar. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Sehingga saya sekarang nggak mau nongkrong ngopi ngapain. Kalau ngopi mendingan di rumah sama istri saya. Kalau istri saya nggak kelihatan sama saya panggil. Saya lagi di mana lo? Lagi di mesin cuci. Saya ngejar lagi ke kamar. Nah saya lagi ngapain? Rapiin bajunya, saya tiduran aja. Kenapa sih kamu? Gue nggak mau jauh dari lu. Pokoknya kalau dia lihat dia, hati saya bahagia. Duduk sini sayang, depan meja belajar saya. Saya diskusi sama istri saya. Kamu tanggapannya gimana? Gini. Nah saya benarkan. Oh gitu. Suami istri harus sering diskusi. Ada suatu konsel saya lagi marah besar, nggak masuk konsel, istrinya nggak kerja, ternyata lagi marah besar. Masalahnya gampang, suaminya kan terdiam. Habis pulang kantor, pokoknya dia main HP. Istrinya mau ngapain nggak? Ini istrinya jadi curiga. Bapaknya memang terdiam banget, pendiam mati. Kalau nggak ada yang ngomong diem aja. Tapi kalau makan mau aja. Pokoknya mau siapapun mau berdiam, kalau soal makan tetap aja jadi juga. Gimana dia nggak boleh? Harus ada diskusi buka ego menerismu, ego yang selalu mengcovermu, yang keterbatasanmu seperti Bartimius orang pendek, tetapi dia akselerasinya lari untuk mengejar Yesus. Ada tindakan yang konkret, tidak di awan-awan. Berdoa terus dengan bahasa roh itu betul, tetapi dia butuh tindakan roh. Mahasiswa saya suruh pokoknya baca buku.
Mahasiswa saya kalau baca buku, dia skip total udah halaman segini. Disangka saya nggak tahu. Dia sangka saya nggak baca nih buku. Kan apa yang saya suruh saya udah baca. Pak, bisa nggak halaman ini dilangkai? Nggak boleh. Pokoknya dari sini saya tulis 250 halaman, halaman 1, halaman 2 tulis. Satu lembar itu harus mendapatkan 3 poin. Artinya dia harus duduk diam baca. Nggak boleh pakai komputer, harus tulisan tangan. Pak, susah, biarin lu, gua kasih waktu 2 bulan baca supaya dia duduk diam. Pak, susah. Enggak, lu banyak kegiatan. Kita banyak sibuk. Pertanyaan, seberapa besar kau duduk diam baca apa yang menjadi rema dalam hidup? Saudara punya waktu banyak. Oleh sebab itu yuk akselerasikan dirimu. Sekarang waktunya Tuhan. Sekarang masuk doa puasa. Sekarang masuk baca Alkitab. Terus supaya keterbatasan ini dibongkar. Keterbatasan malasanmu dibongkar. Keterbatasan egomu dibongkar. Yang masuk adalah Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya yuk. Kita baca 1, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Jangan, enggak. Tuhan akan mempertahankan hidup terhadap amarah musuh, mengulurkan tangan dan tangan kanan. Artinya Tuhan penuh kasih. Katakan amin. Amin. Jadi kalau murka Tuhan terjadi diizinkan dalam dirimu, jangan salahkan Tuhan. Salahkan kekurangan dirimu di dalam kita pengiringan kita kepada Tuhan. Wow, haleluya. Saudaraku, Alkitab ini sangat sulit untuk dimasuki bagi orang asing. Saya ulang, Alkitab ini akan menjadi berat, akan menjadi sulit pada saat orang asing masuk ke dalam dirinya dia. Dirinya dia, tradisi budaya dengan orang yang berbeda, dengan pengalaman yang ajaib, hanya bisa diterima dengan yang orang yang berteman dengan dia. Artinya gini, kalau saudara tidak memberikan dirimu untuk cemplung ke tempat itu, tidak memberikan waktu yang banyak untuk di tempat itu, saudara dan saya menjadi orang asing yang tidak pernah mengenal hatinya Tuhan. Tapi pada saat saudara masuk untuk cemplung di dalam diri, untuk merenungkan firman, saudara berteman dengan dia. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, ambil Alkitab. Berkali-kali saya khotbah, ambil Alkitabmu, baca. Jangan segala sesuatu mengharapkan mujizat, tapi engkau terus menjadi orang asing yang berdoa dengan bahasa roh, gak salah. Dengan terus tapi itu di situ terus Tuhan tolong, tapi engkau tidak pernah mencemplungkan diri untuk bersekutu di dalam firman hidayah. Yuk perbaiki dirimu dengan akselerasi yang besar. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan pintar secara verbal di mulut, tapi tidak pintar dalam hati kita. Kita harus pintar dua-duanya. Supaya seorang filsuf Santo Benedictus, dia katakan, Santo Benedictus, seorang dokter gereja, dia katakan, jadikan Yesus madu di dalam mulut, jadikan Yesus musik di dalam hidup, jadikan Yesus sukacita di dalam hati. Santo Benedictus dia katakan, jadikan Yesus madu menjadi manis dalam mulut untuk ucapan syukur, untuk yang besar-besar. Jadikan Yesus menjadi musik yang indah, menjadi tarian yang ilahi. Ada ujian, ada pencobaan, tetap menari karena kita mempunyai menara yang teguh. Jadikan Yesus sukacita yang penuh. Dia datang dari hati. Bagaimana dia datang dari hati? Kita harus cemplung masuk kepada pembacaan Alkitab.
rekam kata-kata saya sampai sekarang. Saya ngajak saudara baca Alkitab. Jangan mengharapkan yang besar, yang kecil saudara tidak kerjakan. Jangan mengharapkan yang hebat, yang kecil tidak pernah dikerjakan. Mau kecil, dari kecil setia, dari kecil setia. Disitulah mau mengalami kebesaran yang besar dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Wow, keren banget. Yuk kita lihat lagi Sakyus, Lukas 16. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Haleluya. Keterbatasan Sakyus, ego pendiri Sakyus pendek. Musuh orang Yahudi karena dia berteman kepada orang Romawi untuk mengambil pajak. Dan orang Yahudi juga nuding-nuding Kristen legalisme, salu. Sakyus tertekan secara sosial. Sakyus tertekan masalah kehidupan jasmani, dia pendek. Siapapun di dalam hidup ini pasti ada satu cacat. Pada saat satu cacat itu ada, dia nggak pede untuk bergaul. Contohnya, mohon maaf semuanya, mohon maaf. Kalau ada yang buta, pada saat dia bergaul sebenarnya itu sudah membawa handicap cacat. Dia akan terus kayaknya dihina. Belum yang lain, belum saudara-saudara yang bubar, belum saudara-saudara yang di keluarga lagi gak bagus, gereja denger, dicibir. Tapi Bartemius mempunyai tekanan sosial, tapi dia tahu ada Yesus. Saudaraku, kadang memang ada di dunia ini menuding saudara, menuduh saudara, supaya saudara terus ada di dalam ego benerismu, terpuruk, hidup sedih terus, nangis, kekurangan terus, tidak pernah merdeka. Hidup di dalam ego benerismu. Saya sudah tahu saya kacau, saya sudah tahu saya lemah, saya sudah tahu saya kekurangan, tetapi saya nggak mau dapat hukuman sosial. Ada dua kelompok di dalam pelajaran Sakyus. Kelompok luar dan kelompok dalam. Kelompok dalam itu disebut AAT, ahli Taurat, dan OPF, orang-orang Farisi. Sakyus berhadapan dengan orang ini yang mempunyai segala sesuatu. Apa kelompok dalam? Kelompok luar saudara dan saya. Kadang-kadang kita menuding orang yang sama. Betul atau betul? Tampang-tampangnya di sini enggak? Tampang-tampangnya di sini bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Di sini nanti dibiskan lagi. Haleluya. Yuk kita bacain 1, 2, 3. Biarlah semuanya memuji-puji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, lakukannya atas segala. Haleluya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi. Yuk kita baca ayat yang keempat itu. Dia katakan di ayat keempat di 19, 1, 2, 3. Maka berlari mendahului orang banyak, lalu dan orang Yesus akan lewat. Haleluya. Maka berlarilah, kata kerja dalam bahasa Yunani. Yang kedua, yang tadi pertama mendengar, yang kedua adalah berlari. Saudaraku, yuk jadi orang Kristen yang bertindak, yuk katakan amin. Amin. Jadikan orang Kristen yang bertindak, yuk katakan amin. Amin. Saya di rumah lagi bongkar-bongkar karena pindahan, jadi barangnya terlalu banyak. Yang gak perlu saya taruh di garasi. Security enak sekarang. Pak, ada yang dibuang gak? Lu tahu aja kalau mau buang barang, cepet aja apa aja dari kotor kalau taruh ke pastori, kasih semua. Pada lagi gak? Entar dulu. Rumahnya belum beres. Pelan-pelan dirapikan. Artinya begini. Pada saat kita ada hati untuk kasihan kepada Tuhan, bekerja dalam hidup.
Ini quote-nya, tapi ngobrol serius. Jadi dalam hidup kita, kalau kita ada sesuatu terkorek untuk katakan menolong, berbuat baik, itu bukan saudara, daging saudara, tapi karena kasih anugerahmu yang penuh, sehingga mengeluarkan pemancar cahaya untuk memberikan. Jadi dasar kita adalah kekristenan Tuhan Yesus. Pada saat kita itu hidup di dalam kegiatan rohani, di dalam doa rohani, dengan membaca Alkitab, sebenarnya saudara sedang diberi kandungan yang besar, diberi kandungan yang hebat, diberi vitamin yang hebat, supaya daging ini turun, yang pelit turun, yang angkuh turun, yang sombong turun, yang masuk anugerah Tuhan yang besar, sehingga dia tidak segan-segan menolong, karena yang ditolong datangnya daripada Tuhan. Katakan amin. Yuk, ini Mr. Eka dia katakan tidak. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tidak ada 1, 2, 3. Tidak ada yang dapat mengenal Allah jika ia tidak terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Yesus sudah datang ke Sakius. Sakius di sini. Tetapi pada saat dia tahu ego benerisnya pendek, dia tidak lihat trek-trek Yesus. Enggak. Dia tidak ingin Yesus menghampiri dia, tetapi apa yang dia lakukan? Manjat ke pohon. Artinya dalam hidup kita harus ada tindakan. Katakan amin. Di komsel saya ada ibu dan bapak sampai sekarang lagi musuhan. Punya anak 3, udah remaja. Bisa aja tuh berdua musuhan sini kesini. Saya bilang hebat juga nih. Yang satu dengan ego satu, yang satu outnya tolongin dong. Waduh, kalau kayak gini berat. Cuma bisa bantu di dalam doa. Tapi pertanyaan ibu, sampai kapan bantu dalam doa? Tapi kalau ibu juga tidak membuka hati untuk melayani suami, artinya ngobrol dulu, buka pintu. Kalau semua juga bentengnya gede, ya selama itu juga bentengnya juga akan membentuk gede. Haleluya. Ada suami istri yang suaminya suka mabok, yang istrinya suka dandan. Suaminya datang, setiap hari istrinya, lu datang mabok, terus mabok, ya gak apa-apa biarin, marah. Lu juga dandan setiap hari pergi ke salon dandan, terus dandan tadi sini, tadi sana, tadi sini, supaya kelihatan cantik. Akhirnya pas sudah sadar, kenapa sih Pak kamu mabok dulu? Karena ibu ya, suaminya ngomong kayak gini. Kenapa sih lu dandan dulu? Kata istrinya, ya kan gue dandan supaya kelihatan gue sama lu cantik. Kan lu makin cinta sama gue gitu ya, kata suaminya. Lagi sadar. Oh gitu ya, supaya lu lihat gue cantik kan gue juga senang baunya. Dia tanya istrinya ke suaminya, lu kenapa mabok terus? Iya, gue mabok supaya lihat lu juga cantik. Artinya sih itu memang udah nggak bisa dirubah lagi. Itulah hidup kita. Kita melihat segala sesuatu dari angle yang berbeda. Tapi kalau kita lihat dari angle-nya Tuhan, segala sesuatu baik. Tetelestai, semuanya sempurna. Saudara mau tambah apa firman? Nggak ada. Saudara mau lihat firman dan nggak ada. Dia sempurna. Dan oleh sebab itu, karena kesempurnaan di dalam Alkitab diberikan dalam hidup, supaya kamu mempunyai kompetensi yang besar dan sempurna di dalam. Oleh sebab itu, yuk jangan mengunci keadaan diri. Katakan amin. Amin. Yuk kita baca itu. 1, 2, 3. 2 Korintus 1, 2, 3. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dilepaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Lihat saya, ini penting. Jangan mengharapkan segala sesuatu yang hebat tanpa engkau mati di dalam. Saya ulang, jangan mengharap segala satu perubahan mujizat di dalam hidup kalau tubuhmu nggak mati.
engkau harus matikan dagingmu supaya bangkit. Yang bangkit adalah Kristus. Artinya dagingmu harus dikurung dulu, dimatikan, dan yang bangkit Yesus. Pada saat yang bangkit Yesus, saya terlalu yakin persoalan dirimu akan selesai. Yang muncul adalah Yesus. Sekarang ini saya sedang mematikan daging saya dengan kegiatan apapun. Saya masuk ruangan Tuhan untuk mengheningkan segala sesuatu, untuk sela, supaya aku mematikan daging, dan yang muncul adalah Tuhan. Kekristenan harus berbeda. Kekristenan harus berbeda. Yang membedakan itu yaitu saudara, karena ada di dalam Yesus. Jangan katakan kita punya iman untuk kejar Yesus. Saya ulang secara dogmatik. Jangan katakan saya punya iman untuk mengejar Yesus. Yang punya iman adalah Yesus. Yang punya kebesaran adalah Yesus. Yang keterbatasan ini, saya dan saudara butuh besar, yaitu Yesus. Masukkan Yesus yang memberikan iman yang besar untuk serupa dengan gambar. Dan oleh sebab itu, kita sedang memupuk diri kita untuk memasukkan Yesus dengan iman yang besar, supaya keterbatasan meluput dan engkau bangkit dengan Yesus yang besar. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. I stand. Yuk kita bangkit berdiri. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh God, I praise His name. I stand in awe of you. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa kepada saudara. Jangan keraskan ego pemberi. Tindakan untuk mengejar. Siapa yang ingin didoakan, majulah bersama. Akankah
Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu. Ku firman telah dilepaskan dan tindakan kami puji. Segala doa-doa pribadi kami biarlah Engkau dengar dan menjadikan sesuatu aplikasi yang berubah dalam kehidupan kami karena ada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya. Saudara-saudaraku, kembalilah ke tempat tidurmu untuk beristirahat. Nyatakan kebesaran Tuhan di dalam mulutmu, nyatakan kehebatan Tuhan di dalam hatimu, nyatakan kebesaran yang besar di telingamu, supaya engkau hidup diberkati dan menjadi besar di dalam hidup. Biarlah kesatuan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh menjadi kekuatan kami, pengiringan kami kepadamu. Kami serahkan tidur malam kami pada malam ini dan menjadikan sesuatu yang nikmat karena berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri semua kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Sama-sama katakan amin. Saya serahkan